Dari poin-poin dalam nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK maupun pembelaan pribadi dari terdakwa, kami penuntut umum berkesimpulan terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK yang mana replik ini kami bahas dalam dua bentuk, yaitu tanggapan umum. Satu, bahwa setelah kami penuntut umum membaca dan menelaah nota pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa, semuanya berfokus kepada satu titik, bahwa terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa didasarkan dengan perintah yang sah dan keadaan memaksa dengan alasan sebagai anggota Polri wajib patuh terhadap perintah. Namun terdakwa dan penasihat hukum lupa akan penggalan kalimat lanjutannya, yaitu perintah yang sesuai dengan norma hukum, moral, dan kesopanan. Sehingga dengan demikian atasan tertinggi seorang Polri di Republik Indonesia itu adalah hukum dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di NKRI ini berdasarkan konstitusi. Dengan demikian Polri juga harus tunduk terhadap hukum, apalagi Polri adalah penegak hukum. Sehingga seharusnya anggota Polri lebih peka dan lebih mengetahui mana tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa juga mendalilkan dasar hukum perintah yang sah tersebut melalui adanya surat perintah nomor Sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing HUK _6 tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022. Tapi justru terdakwa dan penasihat hukum terdakwa berpura-pura lupa atas suatu fakta bahwa surat perintah tersebut telah diuji oleh lembaga pengawas Polri yang kredibel, independen sebagaimana termuat dalam petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar Agus Nurpatria terdakwa yang dihadapkan depan persidangan ini yang mencantumkan barang bukti berupa surat perintah Kadif Propam Polri nomor Sprint 2055 garing 7 garing HUK _6 2022 tanggal 8 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Brigjen Hendra Kurniawan, yang mana walaupun ada surat perintah tersebut pelanggar atas nama Agus Nurpatria terdakwa dalam perkara ini tetap diputus melakukan permukatan jahat dengan AKP Irfan Widianto dengan cara memerintah AKP Irfan Widianto untuk cek dan amankan DVR CCTV yang ada di Pos Satpam Komplek Duren 3. Dengan demikian secara fakta dan secara yuridis, surat perintah Kadif Propam Polri nomor Sprint 2055 garing 7 Romawi garing HUK _6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2020 adalah tidak sah. Dan tentang hal itu tidak perlu pendapat ahli adecat yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa untuk menjelaskannya. Maka tentang hal tersebut sudah terbantahkan secara fakta. Ketiga, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada kesimpulannya menyatakan terdakwa Agus Nurpatria tidak bersalah melanggar dakwaan pertama primer melanggar 49, pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan dalil atau dasar hukum pasal 51 KUH pidana pasal 48 KUH pidana, yang mana hal tersebut memperlihatkan suatu kegamangan, keraguan-raguan dan tidak konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa Agus Nurpatria dan penasihat hukum terdakwa membenarkan ada perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa Agus Nurpatria tetapi tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 51 dan pasal 48 KUH pidana. Bahwa tentang pasal 51 KUH pidana sudah dijelaskan sebelumnya dalam surat tuntutan pidana yang merupakan satu kesatuan dengan replik ini, dan sudah terbantahkan bahwa pasal 51 KUH pidana tidak dapat diterapkan karena surat perintah Kadif Propam Polri nomor Sprint 2055 garing 7 Romawi garing HUK _6 2022 tanggal 8 Juli 2020 ditandatangani Hendra Kurniawan terdakwa dalam berkas terpisah adalah tidak sah, yang mana surat perintah dimaksud sudah diuji dalam sidang Kode Etik Polri. 5. Bahwa tentang dalil penasihat hukum yang menggunakan pasal 48 KUH pidana, yaitu karena adanya daya paksa, harus dikesampingkan dengan alasan yaitu adanya notual faiten, hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Yang masih ada kaitannya dengan perkara akuo, yaitu perkara pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Perdi Sambo DKK yang baik secara langsung atau tidak langsung dengan perkara akuo. Sebagaimana sudah menjadi fakta hukum persidangan tersebut telah diketahui publik atau telah terpublikasi, yang mana secara umum diketahui bahwa seorang Brigadir Riki Rijal Wibowo notabene merupakan bawahan yang jauh pangkatnya di bawah Perdi Sambo yang merupakan pejabat utama Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Bintang 2 berani menolak perintah permintaan yang disampaikan langsung oleh Perdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Apalagi terdakwa Agus Nurpatria yang berpangkat Komisaris Besar Polisi KBP Perwira Menengah yang tingkatan pangkatnya sangat jauh di atas Brigadir Riki Rijal Wibowo. Dan terdakwa Agus Nurpatria tidak berhadapan langsung dengan Perdi Sambo sehingga tidak merasakan langsung adanya tekanan atau daya paksa dari Perdi Sambo. Masa tidak berani menolak?
terdakwa sebagai perwira menengah yang mana mengutip makna perwira dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata adjektiva atau kata sifat yang memiliki arti gagah berani. Dengan demikian terdakwa Agus Nurpatria sebagai perwira kebanggaan Polri, masyarakat dan bangsa harus gagah berani menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan melawan kebatilan, yakni perintah saksi Perdi Sambo yang diteruskan saksi Hendra Kurniawan kepada terdakwa Agus Nurpatria karena secara prinsip permintaan Perdi Sambo adalah merupakan sesuatu yang batil. Dari hal tersebut di atas maka dalil penasihat hukum terdakwa yang ingin menerapkan pasal KUH pidana tentang daya paksa harus dikesampingkan majelis hakim demi keadilan karena dalil atau alasan tersebut sangat mengada-ngada dan tidak tepat sehingga harus ditolak. Selain itu uraian pledoi dan dalil-dalil yang dikemukakan terdakwa Agus Nurpatria dan penasihat hukumnya yang mengada-ngada karena berusaha membangun konstruksi hukum yang baru yaitu cocok lagi dengan kesesatan fakta dan kesesatan yuridis yang nyata tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat untuk digunakan menggugurkan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Maka untuk menghindari kesesatan fakta dan kesesatan yuridis tersebut dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang mengarah kepada logikal falasi, yaitu tipe argumentasi atau alasan berdasarkan pemikiran logis yang buruk yang terlihat seolah-olah benar, namun mengandung kesalahan dalam penalarannya, atau argumen yang mengarah pada kesimpulan yang terlihat benar, padahal tidak benar. Maka perlu diingat pendapat Martin Luther yang mengatakan bahwa untuk mencegah terjikal falasi tersebut seharusnya kepatutan dijadikan parameter kebenaran material dari suatu fakta. Setuju bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan pada pembacaan pledoi, kami hanya menerima dan mengakui barang bukti yang diajukan pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan ahli dan bersikap menolak seluruh barang bukti yang tidak pernah diajukan dan diperlihatkan pada saat pemeriksaan saksi dan ahli. Karena suatu barang bukti harus diperlihatkan dan ditanyakan kepada para saksi yang hadir di persidangan untuk dapat menilai apakah barang bukti tersebut mengandung nilai pembuktian atau tidak. Dan juga barang bukti tersebut harus diperiksa keasliannya. Bagaimana proses mendapatkan dan memperolehnya, apakah sesuai dengan aturan atau tidak, sehingga dapat dinilai apakah barang bukti tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian atau tidak. Oleh karena itu kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyampingkan semua barang bukti dalam bentuk apapun yang diajukan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan ini di luar agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Terkait dengan pengajuan akta notaris nomor 17 tanggal 17 Januari 2023 tentang pernyataan BJP Beni Ali, tentu dalam hal ini kami penuntut umum menolak karena akta notaris tersebut berdiri sendiri karena penasihat hukum tidak menghadirkan notaris yang membuat akta afidavit dari BJP Beni Ali untuk membenarkan akta yang buatnya. Terlebih-lebih saudara BJP Beni Ali juga terkena imbas karena perkara akuo dengan mendapat sanksi demosi menjadi Pamen Yanma atau perwira menengah di pelayanan markas yang sebelumnya menjadi kepala biro di divisi Propam Polri. Dilanjutkan oleh jaksa yang lain. Izin yang mulia. Tanggapan khusus. Dari poin 1 sampai poin 7 tidak kami bacakan lagi, tertera dalam replik, langsung kami kepada poin 8. Poin 8 tanggapan khusus. Bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa menurut unsur sengaja dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang IT apabila dikait dengan perbuatan yang dakwakan penuntut umum terhadap terdakwa, maka mutlak harus adanya mens rea. Dalam hal ini niat jahat dengan tujuan untuk menimbulkan akibat terganggunya sistem elektronik atau supaya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian maka tidak terbukti bahwa terdakwa menghendaki untuk timbulnya akibat terganggunya sistem elektronik atau agar sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tanggapan jaksa penuntut umum. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa pada poin 7 dan poin 8 akan kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa terdakwa Agus Nurpatria menerima permintaan dari saksi Hendra Kurniawan untuk melakukan pengecekan CCTV di Komplek Polri Duren 3 yang saat itu telah adanya penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga kewenangannya dalam pengecekan CCTV merupakan kewenangan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian, terdakwa meminta kepada saksi Irfan Widianto untuk mengambil dan mengganti DPR CCTV, sedangkan terdakwa mengetahui saksi Irfan Widianto bukan bagian dari Paminal, melainkan merupakan anggota pada Bareskrim.
bahwa terdakwa menganggap tindakan yang dilakukan terkait dengan DPR CCTV adalah berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki pada fungsi paminal dan pada persidangan terdakwa menunjukkan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh Hendra Kurniawan. Bahwa Saksi Agung Pratama di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 22 sekitar pukul 23 terdakwa Agus Nurpatria menyerahkan draft surat perintah yang ditandatangani oleh Hendra Kurniawan. Bahwa surat perintah tersebut sudah berisi nomor surat pada saat terdakwa menyerahkan kepada saksi namun belum ada tanda tangan. Bahwa dalam surat perintah tersebut tidak ada tanggal dan kapan hingga sampai dengan pelaksanaan tugasnya. Bahwa surat perintah berlaku sampai selesai. Selesainya tugas biasanya ada nota dinas terkait hasil pelaksanaan kegiatan. Dari keterangan saksi tersebut di atas terlihat peran terdakwa menyiapkan draft surat perintah dari Propam Polri nomor Siprin garing 2055 garing 7 garing put titik 6 2002 tanggal 8 Juli 2002 yang kemudian ditandatangani oleh Hendra Kurniawan. Padahal setelah adanya surat perintah tersebut pun terdakwa tidak pernah membuat laporan hasil penyelidikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 8 huruf I Peraturan Kadipropam nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Di sini jelas terlihat bahwa pembuatan surat perintah tersebut hanya seolah-olah memberikan kewenangan terhadap terdakwa Agus Nurpatria untuk melakukan penyelidikan termasuk kewenangan meminta kepada Irfan Widianto untuk melakukan tindakan terkait DPR CCTV. Andres Hongrat, 9 Desember 1940, NJ 1941 halaman 189 menyimpulkan bahwa perintah harus dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang layak atau patut, asas proporsionalitas. Bahwa surat perintah penyelidikan paminal sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa Agus Nurpatria tersebut juga telah diuji oleh Lembaga Pengawas Polri sebagaimana termuat dalam petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama terduga pelanggar Agus Nurpatria yang mencantumkan barang bukti berupa surat perintah Kadipropam Polri nomor Siprin garing 2055 garing 7 garing puk titik 6 garing 2002 tanggal 8 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Sekalipun atas surat tugas tersebut terduga pelanggar Agus Nurpatria tetap diputus melakukan perbuatan jahat dengan AKBP Irfan Widianto dengan cara memerintahkan Irfan Widianto untuk cek dan amankan DPR CCTV yang di Pasopam Komplek Duren 3. Lanjut ke nomor 9. Bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa menurut hukum berdasarkan fakta persidangan yang diambil dari keterangan ahli pidana forensik Dr. Robinson Sulaiman pada pokoknya menerangkan bahwa melakukan tindakan apapun yang dimaksud dalam undang-undang adalah perbuatan yang berhubungan dengan transaksi elektronik sehingga perintah memindahkan perangkat elektronik secara fisik tidak sama dengan perbuatan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang IT. Dengan demikian, maka menurut hukum perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai melakukan tindakan apapun menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Tanggapan jaksa penuntut umum. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa, kami tanggapi bahwa penasihat hukum terdakwa keliru dalam melakukan analisa terhadap unsur melakukan tindakan apapun. Pasal 33 Undang-Undang ITE tidak membatasi apa yang dimaksud dengan tindakan apapun. Dilihat dari bunyi unsurnya, maka tindakan yang dimaksud adalah dapat berupa tindakan aktif maupun tindakan pasif. Unsur melakukan tindakan apapun mempunyai hubungan sebab akibat dengan unsur yang lain, yakni terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa tindakan mengambil DPR CCTV di pos security komplek Polri Duren 3 kemudian memindahkan dan menghapus isi rekaman video dari DPR dan menghancurkan Microsoft Surface merupakan bentuk tindakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Terkait hubungan sebab akibat dengan unsur lainnya berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, akibat dari tindakan tersebut mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DPR merek Gaglen dan satu buah Microsurface berwarna hitam terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, yaitu satu unit digital video recorder dan seterusnya dan satu buah unit Microsurface warna hitam nomor berkode 1 dan seterusnya. 10. Bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa menurut hukum berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh ahli pidana forensik Dr. Robinson Sulaiman bahwa DPR tidak sama dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik dan sesuai dengan keterangan ahli IT Dr. Dwi Suino Winarto
bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang lain mampu memahaminya. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tanggapan jaksa penuntut umum bahwa sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, kami telah membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke 1 primer dengan unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Dengan demikian, terhadap dalil penasihat hukum terdakwa atas unsur informasi elektronik dengan ini kami bantah dan tidak perlu kami tanggapi lagi dalam jawaban atas pledoi ini. 11. Bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa oleh karena menurut hukum DPR tidak sama dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik dan yang dimaksud dengan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronik antara lain dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan. Maka perbuatan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik bermakna sebagai perbuatan yang menggunakan teknologi serta perangkat elektronik. Sehingga pemindahan DPR adalah perbuatan fisik tidak sama dengan perbuatan memindahkan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tanggapan jaksa penuntut umum bahwa sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, kami telah membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yakni pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke 1 primer dengan unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dengan demikian terhadap dalil penasihat hukum terdakwa ini kami bantah tidak perlu kami tanggapi lagi dalam jawaban atas pembelaan ini. Izin kami lanjutkan, Majelis. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mempertegas kembali bahwa kami penuntut umum tetap berpegang teguh kepada surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan selanjutnya menurut kami bahwa seluruh dalil dan permohonan yang telah diajukan penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK di dalam nota pembelaannya atau pledoi tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus dikesampingkan dan dibatalkan. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati juga. Setelah kami mendengar, membaca, dan mencermati analisa yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa, ternyata ada kekeliruan penasihat hukum terdakwa dalam menilai fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas. Maka menjadi dasar bagi kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam analisa juridis yang telah dibuat dan disusun oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, sehingga telah memberikan kesimpulan yang tidak benar dan keliru dalam menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan. Atas pertimbangan tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya tetap berkeyakinan mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah kami gunakan dalam menyusun analisa yuridis yang telah kami buat dan kami tuangkan dalam surat tuntutan sebagai dasar yang kuat, menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana telah kami dakwakan dan buktikan dalam persidangan perkara akuo. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ke-1 primer serta surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut. Demikian replik ini kami bacakan terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa dan pledoi pribadi dari terdakwa. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Jakarta Nomor 2023 Jaksa Penuntut Umum. Demikian majelis hakim. Ya. Serahkan kepada kami repliknya. Tolong juga di-emailkan ya sebagaimana kemarin surat tuntutan saudara. Dengan demikian menjadi giliran dari penasihat hukum terdakwa untuk duplik dari replik ini. Kami beri waktu sampai dengan hari Kamis di tanggal 9 ya. 9 Februari 2023. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan dari penuntut umum? Dari terdakwa? Penasihat hukum? Ya, nanti sama dengan yang kami mintakan dari saudara, ya. Silakan nanti saudara emailkan, ya. Gitu ya, cukup ya. Baik, sidang dinyatakan ditutup.